semua ya, mudah-mudahan ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita mengenai bahaya merokok dan bagaimana kita menghindari serta menasehati seseorang yang sudah terlanjur merokok ya. Alhamdulillah. Pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menciptakan kita dengan diberikan sebaik-baik bentuk. Kemudian Allah memberikan kita rezeki yang luas ya. Kita diberikan pakaian yang bisa kita pakai hari ini. Allah memberikan keamanan di negeri kita tercinta. Kemudian kita juga diberikan oleh Allah makan yang cukup pada hari ini, badan yang sehat, alhamdulillah ya, banyak sekali rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita syukuri sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengucapkan syukur, alhamdulillah dengan lisan kita, kemudian kita meyakini dengan hati kita bahwa ini semua adalah semua dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita manfaatkan semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian kita ucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah SDIT Baitul Jannah Bandar Lampung, dalam hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Herman dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Suci dan Ibu Marliana. Alhamdulillah, terima kasih banyak bantuannya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, ya, slide selanjutnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita ya. Allah Subhanahu wa taala yang berada tinggi di atas arsy menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk sebagai khalifah di muka bumi ya. Manusia ini diciptakan untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana Allah berkata dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, adik-adik sekalian, manusia ini diberikan Allah kesempatan hidup di muka bumi ini enggak lama ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sab'ina wasitina. Jadi umur umat manusia, terutama umat Nabi Muhammad, itu adalah sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Dan sangat sedikit sekali manusia yang umurnya lebih dari 70 tahun, ya. Nah, jadi manusia diberikan oleh Allah waktu selama 60 sampai 70 tahun untuk berbekal ya, berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan yang nanti akan menjadi bekal kita di akhirat ya. Nah, di dalam menjalani kehidupan kita di bumi ini ya, di kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan musuh bagi manusia ya. Musuh bagi manusia karena manusia itu diciptakan kepada Allah hanya untuk beribadah dan Allah juga menciptakan musuh bagi manusia ya. Jadi yang pertama musuh bagi manusia itu adalah dirinya sendiri ya atau nafsunya ya. Nah, nafsunya ini adalah selalu mengajak dia kepada kejelekan ya. Kemudian yang kedua musuhnya itu adalah setan ya. Setan ini adalah segala sesuatu yang mengajak kita kepada menjauhi dari kebenaran. Setan ini ya. Setan ini dipimpin oleh seorang ya yang namanya iblis ya. Iblis ini adalah dari golongan jin yang dia diciptakan lebih dahulu daripada bapak kita Adam, kemudian dia diberikan Allah tangguh atau diberikan oleh Allah waktu sampai hari kiamat ya untuk
menyesatkan manusia ya melalui bala tentaranya. Jadi tentaranya iblis itu ada yang manusia, ada yang jin ya. Jadi setiap orang atau setiap makhluk yang menjauh dari kebenaran itu dinamakan setan. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat Al-Fatir ayat 6 ya, inna syaitana aduwalakum ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Jadi setan ini harus dianggap sebagai musuh, jangan ditemanin ya, jangan diikutin langkah-langkahnya. Karena sesungguhnya setan ini hanya mengajak pengikutnya agar mereka menjadi penghuni-penghuni neraka. Nah, jadi setan ini berusaha untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk menemani dia di neraka nanti ya, jangan mau kita ya. Nah, jadi segala sesuatu yang mengajak menjauh dari kebenaran adalah setan ya. Terus next slide selanjutnya sisi. Nah ya. Nah, kemudian manusia ini adalah makhluk yang senantiasa lupa ya, kadang kadang salah, kadang lupa ya. Nah, karena manusia ini ya diambil dari kata insan. Nah, insan atau yang berasal dari kata nasia ya, artinya pelupa ya. Nah, makanya sangat penting untuk kita menerima nasihat ya, saling memberikan nasihat, kemudian kita juga menerima nasihat ya. Sebagaimana Allah berkata di dalam surat ya yang sudah kita hafal, Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihat, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr. Jadi sesungguhnya manusia ini selalu di dalam kerugian, ya, kata Allah ya. Nah, kecuali manusia yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka dia sangat rugi. Karena di akhirat nanti tidak berlaku segala kekayaan, jabatan, kedudukan ya. Yang berlaku itu hanyalah keimanan dan amal soleh. Nah, kemudian dan mereka-mereka yang saling nasihat menasehati di dalam kebaikan ya, dan di dalam kesabaran, di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Nah, salah satu sifat orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka sering memberikan nasihat, ya, saling menasehati. Nah, tujuan dari memberikan nasihat ini adalah kita menghendaki adanya kebaikan atau memperbaiki suatu keadaan, ya. Nah, ini yang penting kita tanamkan bahwa tujuan kita menasehati seseorang itu adalah untuk menghendaki kebaikan kepada seseorang atau memperbaiki keadaan orang tersebut. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihatu. Ya, agama itu adalah nasihat, ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Asr tadi juga dikatakan ya bahwa sebaik-baik orang yang beramal soleh itu adalah yang paling menasehati ya. Nah, nasihat ini diperlukan oleh kaum muslimin untuk memberikan petunjuk dan kemaslahatan bagi mereka. Terus next. Nah, ada beberapa adab dalam menasehati ya. Ada beberapa adab itu dalam menasehati, yaitu yang pertama, dalam kita menasehati seseorang ya, kita harus sembunyi-sembunyi menasehatinya. Jangan di depan umum, di depan orang lain, ya. Karena menasehati seseorang di depan banyak orang itu sama saja ya merendahkan orang tersebut kadang-kadang ya. Kadang-kadang orangnya malu kita nasehati depan orang. Nah, jadi salah satu adabnya agar kita memberikan nasihat itu diterima ya, tidak mendatangkan hal-hal negatif ya. Kita harus memberikan nasihat itu di tempat yang sepi ya, bisa lewat chat ya, chat WA, SMS atau telepon ya, atau saling bertemu di tempat yang tidak banyak orang ya. Nah, karena menurut Imam Asy-Syafi'i kalau kita menasehati seseorang di depan orang banyak itu merendahkan orang itu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Yang kedua adalah kita gunakan kata-kata yang lembut dan mengena ya. Jadi nggak boleh menasehati seseorang
dengan kata-kata yang kasar atau menyindir ya atau menyakitkan hati itu nggak boleh ya. Jadi sebagaimana Rasulullah katakan ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusukun. Jadi merendahkan, menghina, mencaci atau menyakiti orang Islam ya, itu adalah perbuatan dosa. Ya, jadi sibabul muslimi fusukun. Menghina, merendahkan atau menyindir, berkata-kata kasar pada sesama orang Islam itu adalah dosa besar ya. Nah, kemudian dalam menasehati kita juga harus menguasai dalil atau argumentasi yang kuat. Jadi tidak boleh kita menasehati tetapi tidak ada ilmu. Nah, syarat untuk menjadi penasehat itu adalah orang yang mempunyai ilmu ya. Nggak boleh kita menasehati tanpa dasar ilmu. Seperti itu. Jadi ada 3 ini ada ya. Yang pertama, jangan dilakukan di tempat yang ramai orang ya. Jadi jangan menasehati orang di depan orang ramai, nanti dia malu ya. Yang kedua, menggunakan kata-kata lembut, mengena dan tidak kasar, tidak menyindir. Dan kemudian adalah dengan menggunakan dalil dan argumentasi yang kuat ya. Terus Kak Sisi, selanjutnya. Nah, ini karena kita ini sebagai umat Islam ya, kita tidak boleh membuat orang itu menjadi sulit atau menjadi sedih ya. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda ya, agar kita itu yassiru wala tu'assiru ya, mudahkanlah, jangan dipersulit. Ya, kemudian wabasyiru wala tunafiru ya. Kita harus memberikan kabar gembira, jangan membuat manusia itu lari dari kebenaran. Enggak boleh kita menasehati dengan kasar ya, sehingga orang itu sakit hati dan mereka tidak mau menerima dakwah kita ya. Terus next. Nah, ini selanjutnya ini bahasa Arabnya kebalik ya. Jadi di slide-nya bahasa Arabnya kebalik ini ya. Jadi kita perhatikan aja bahasa Indonesianya ini ya, karena bahasa Arabnya ini sepertinya karena kesalahan di slide, jadi dia terbalik ya. Rasulullah SAW juga bersabda, ini hadis dari Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah itu adalah ibunda kita, ya istri Nabi Muhammad SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa syanahu. Ya, inna rifqa la takunu fi syai'in illa zanahu. Ya, jadi kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan sesuatu itu akan menjadi lebih bagus, ya. Wala yunza'u ya min syai'in illa syanahu, dan tidak akan tercabut kelemah lembutan itu dari sesuatu kecuali itu akan merusaknya ya. Jadi kita harus berperilaku yang lemah lembut, santun ya, dan tidak menyakiti orang ya. Terus adik-adik selanjutnya Kak Sisi. Nah, kemudian salah satu sifat orang yang beriman ya adalah bahwa mereka itu saling berkasih sayang kepada sesama muslim ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Quran surat Al-Fat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kufar ruhama'u bainahum ya. Jadi Muhammad itu ada Rasulullah dan orang-orang yang beserta Muhammad, beserta dia, beserta Rasul itu adalah orang-orang yang tegas terhadap orang kafir tetapi saling berkasih sayang di antara mereka ya. Jadi sesama muslim itu saling berkasih sayang ya. Terus next. Nah, kita sudah tahu tadi ya bahwasanya kita diciptakan oleh Allah untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sebagai manusia kita ini tidak bisa hidup sendiri ya adik-adik sekalian ya, harus saling nasihat menasehati di dalam kebenaran dan dalam kesabaran ya. Nah, kemudian kita sering lupa ya, makanya kita harus saling memberikan nasihat. Nah, bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada seorang perokok ya?
dan bagaimana kita bisa mencegah perilaku merokok ini ya. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa ya, merokok itu adalah perbuatan yang sia-sia ya. Jadi merokok itu manfaatnya ada sedikit ya adik-adik ya. Manfaatnya ada sedikit tetapi bahayanya itu jauh lebih banyak daripada manfaatnya ya. Jadi perbuatan apabila perbuatan itu dia manfaatnya ada sedikit, tetapi bahayanya atau mudaratnya itu banyak, maka itu adalah perbuatan yang tidak penting, ya. Nah, ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Jadi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa dari ciri-ciri baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, ya. Nah, jadi itu merupakan ciri orang Islam yang baik adalah dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi dirinya, ya. Nah, kemudian menurut ulama itu Al-Basri, salah satu tanda Allah ingin keburukan pada seseorang adalah Allah menjadikan seseorang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting baginya. Ya, misalkan kita diciptakan oleh Allah dua mata, kemudian dimanfaatkan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, ya, yang tidak penting. Kemudian seperti main game, ya, seperti itu ya. Nah, terlalu banyak menonton TV, kemudian main TikTok. Nah, itu kan tidak penting ya. Sedangkan mata itu diciptakan oleh Allah untuk kita beribadah, untuk membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an ya, menghafal hadis, kemudian kita belajar ilmu di sekolah ya. Nah, itu. Jadi dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Nah, rokok ini harus ditinggalkan karena tadi perkara buruknya, mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaat ya. Yang kedua, yuk, yang kedua Kak Sisi. Next. Yang kedua, merokok itu sama saja membunuh diri pelan-pelan ya. Jadi sudah kita pelajari di pertemuan kita yang kemarin bahwa di dalam asap rokok itu ada 6.000 lebih zat-zat yang bisa membahayakan kesehatan kita ya. Ada zat yang dapat menyebabkan inflamasi atau peradangan ya. Ada zat-zat yang dapat menyebabkan kanker, ada zat yang dapat menyebabkan gangguan pada jantung, kemudian pada paru-paru ya. Kemudian ada zat yang dapat menyebabkan penyakit darah tinggi di dalam rokok itu. Banyak sekali zat-zat yang bisa merusak tubuh kita dan kesehatan kita, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada manusia, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," ya. Janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri di dalam kebinasaan. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Kita tidak boleh membuat diri kita jatuh ke dalam kebinasaan, menyakiti diri kita sendiri tidak boleh, ya. Begitu pula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la dirara wala diror, ya. Tidak boleh seseorang itu muslim membuat bahaya, ya, mendatangkan bahaya maupun dia membahayakan dirinya sendiri. Jadi tidak boleh, ya. Tidak boleh seseorang muslim itu mendatangkan bahaya bagi orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja gitu ya, nggak boleh. Terus, nah kemudian merokok ini menyia-nyiakan nikmat Allah ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita melalui Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad berkata, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faghor. Jadi ada dua nikmat yang banyak sekali manusia ini lalai ya. Dia tidak bisa bersyukur dengan nikmat ini ya. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Banyak orang yang apabila sehat dia lupa dengan Allah ya, dia lupa bersyukur.
Nah, baru ingat setelah dia sakit, dia tidak merasakan nikmat sehat itu sebelum dia sakit, ya. Udah sakit baru terasa, oh dulu dulu saya sehat berpuluh tahun, kemudian sakit 1 tahun ini, seperti itu ya. Jadi dia lupa kadang-kadang dengan nikmat kesehatan ini, ya karena dia merasa asik dan merasa nyaman ya. Nah, kemudian waktu luang ya, nikmat kedua yang banyak dilalaikan manusia setelah kesehatan itu adalah waktu luang. Banyak sekali adik-adik ya, orang-orang yang memanfaatkan waktu luangnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat ya. Misalkan dia ada waktu luang malah dia main game, dia nonton TV ya, dia kemudian nonton film Korea seperti itu, bermain TikTok dan lain-lain ya. Nah, ini adalah membuang-buang waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Manfaatkan waktu yang ada untuk belajar agama ya, Dek, ya. Belajar menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, kemudian kita manfaatkan waktu kosong kita untuk berolahraga, bisa ya itu kan bermanfaat. Atau untuk belajar, pelajaran sekolah ya biar kita menjadi orang yang sukses ya. Nah, jadi Hati kita harus hati, memanfaatkan biar waktu tebak kita kok ini. udah Jangan selesai. sampai waktu kita Kali dibuang-buang ya, Dik, ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, washkuruli wala takfurun." Ya. Dan kita kadang bersyukur, kita itu harus bersyukur kepada Allah. Janganlah kita kufur. Jangan kita me, mem, apa, menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan dengan berbuat sia-sia dan berbuat maksiat. Ya nggak boleh itu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, merokok ini dia menyia-nyiakan nikmat Allah karena dikasih Allah badan yang sehat, malah perokok ini dia membuat badannya sendiri sakit, ya. Jadi dia menyia-nyiakan nikmat Allah ini namanya ya. Kemudian dia menghirup asap yang semestinya tidak dihirup ke paru-parunya. Jadi kita secara normal itu tidak menghirup asap ya. Kita menghirup udara yang segar untuk paru-paru kita. Nah, tetapi para perokok ini malah memasukkan asap yang seharusnya nggak boleh masuk ke dalam paru-paru, dimasukin ke dalam paru-parunya. Bahkan dia ikut mencemari lingkungan di sekitar dia dengan asap rokoknya, ya. Jadi membuat orang-orang di sekitar dia juga menghirup asap rokok dan itu sama-sama berbahaya, baik yang merokok langsung maupun yang merokok akibat paparan asap rokok sekunder tadi ya. Terus Kak Sisi, nah kemudian rokok itu dibeli ya, nggak ada rokok gratis adik-adik sekalian ya. Rokok itu beli dan mahal ya. Satu bungkus rokok itu harganya sekarang kira-kira Rp20.000 ya. Nah, jadi dalam 1 hari perokok itu bisa menghabiskan 2 bungkus rokok. Ya, jadi kalau 2 bungkus dikali Rp20.000 sehari dia menghabiskan uangnya Rp40.000 untuk merokok. Dikali 30 hari dalam sebulan seorang perokok itu bisa menghabiskan 1.200.000 berarti. Rp1.200.000 habis untuk rokok saja dalam setiap bulannya. Ya. Nah, ini termasuk menyia-nyiakan harta, ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, bahwa innallaha karihalakum salasa, ya. Allah itu membenci bagi kalian 3 hal, ya. Yang pertama qila wa qala, ya, jadi menyebarkan berita yang tidak jelas. Itu Allah membenci. Jadi ada 3 hal yang dibenci Allah. Yang pertama, seseorang menyebarkan berita yang tidak jelas, menyebarkan hoax, ya. Ini Allah benci banget pada orang-orang yang menyebarkan hoax. Yang kedua adalah kasratus soal. Seseorang yang banyak bertanya yang tidak perlu. Jadi dia bertanya yang tidak perlu, yang malah dia itu akan mempersulit dirinya sendiri. Ya, seperti Bani Israel kan disuruh oleh Allah menyembelih sapi. Kemudian mereka bertanya sapinya warna apa, ya, jenisnya bagaimana, ya lama-lama dipersulit lagi oleh Allah mereka mencari sapi tersebut karena dia banyak bertanya yang tidak perlu, ya. Yang ketiga adalah yang dibenci oleh Allah itu adalah menyia-nyiakan harta, ya. Jadi orang-orang yang menghabiskan hartanya kepada jalan yang tidak benar, ya, yang tidak bermanfaat. Contohnya rokok, ya.
Nah, kalau dalam satu bulan seorang perokok menghabiskan uang 1 juta rupiah, ya, bukankah dalam 1 tahun dia sudah bisa ini, ya, membeli seekor sapi nanti untuk dikurbankan, bisa ya, atau bisa membeli mobil dalam 3 tahun, ya, kalau dia berhenti merokok, ya. Nah, jadi menyia-nyiakan harta ini adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan merokok ini termasuk dalam situ ya, Dek ya. Jadi nggak boleh ya. Nah, ini kita harus kasih tahu kepada seorang perokok ya. Terus next. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Al-Isra, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kana ikhwanis syayatin." Ya. Jadi orang-orang yang melakukan tabzir atau mubazir itu adalah saudara-saudaranya seton, ya. Jadi setan itu senang dia berbuat yang sia-sia, yang menjauh dari kebenaran. Nah, dia membisikkan kepada manusia untuk melakukan perbuatan mubazir tadi, ya, melakukan perbuatan tabzir, ya. Dan kata Allah, innal mubadzirina kana ikhwana sayatin. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir, menyia-nyiakan hartanya, dia membelanjakan hartanya di tempat-tempat yang tidak sesuai, itu adalah saudara-saudara setan. Dan termasuk perokok ini, adik-adik sekalian ya, dia membeli sesuatu yang malah sesuatu itu akan memperburuk kesehatannya, yang akan malah membuat dia sakit. Nah, ini termasuk menyia-nyiakan harta, ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi, mubazir adalah membelanjakan harta yang bukan dalam perkara yang benar, ya. Terus Kak Sisi, selanjutnya, nah Ibnu Qatadah, terus balik lagi tadi sebelum dibaca. Ya, Ibnu Qatadah seorang ahli tafsir ya, termasuk tabi'in ya, dia mengatakan bahwa membelanjakan harta untuk maksiat ini adalah mubazir tadi ya, untuk keperluan yang tidak benar dan mendatangkan kerusakan ya. Jadi merokok ini dia membeli rokok ini berarti melakukan maksiat kepada Allah dan dia mendatangkan kerusakan bagi diri dia dan keluarga dia ya. Terus next. Selanjutnya, nah merokok ini ya adik-adik sekalian, mungkin kalian pernah dekat-dekat ya, pernah bertemu dengan seorang perokok. Merokok itu menimbulkan bau yang tidak sedap ya, jadi bau rokok, bau apek gitu ya. Dan perokok itu kelihatan lusuh karena bajunya bolong-bolong, kena asap rokok dan kena ini ya, dia kena api rokoknya, kemudian badannya bau rokok ya. Nah, ini kadang-kadang bagi orang-orang yang sensitif hidungnya, ya, ini menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi mengganggu seseorang, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda atau berkata bahwa seorang muslim yang baik itu adalah muslim yang selamat orang lain, muslim yang lain dari lisan dan tangannya, ya. Al-muslimu alladzi muslimuna, jadi orang-orang muslim yang lainnya itu selamat min lisanihi wa yadihi, ya, dari gangguan lisan dan tangannya, ya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu, dan orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan larangan Allah. Nah, jadi kalau kita menyadarkan seseorang ya dari dia merokok, dia meninggalkan rokok, itu berarti dia sudah berhijrah ya, karena dia meninggalkan larangan Allah gitu. Jadi rokok ini selain tidak bermanfaat, membuang-buang harta, mendatangkan ini ya, mendatangkan apa tadi, penyakit ya, kemudian dia membuat badan perokok itu bau dan lusuh kelihatannya ya. Banyak sekali ini mudarat dari sebatang rokok itu ya. Terus next. Nah, kemudian bau rokok itu mengganggu orang lain tadi ya. Jadi mengganggu orang lain. Sedangkan Nabi Muhammad itu berpesan ya, la yu'minu ahadukum ya, hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi, kata Nabi Muhammad ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik ya. La yu'minu ahadukum, jadi artinya tidak sempurna iman kalian ya, sehingga kalian mencintai bagi saudaranya
atau tetangganya sebagaimana dia mencintai bagi dirinya sendiri. Jadi tentu kita sebagai manusia tidak ingin diganggu orang, ya, tidak ingin kita dibuat tidak nyaman oleh orang lain. Nah, begitu juga seorang muslim, ya, dia ingin kebaikan kepada saudaranya. Dia tidak mau saudaranya itu merasa tidak nyaman, sebagaimana dia tidak mau diganggu, ya, sebagaimana dia tidak mau dicelakakan oleh orang lain, maka dia tidak akan mencelakakan orang lain. Makanya dari suatu bentuk sempurnanya keimanan seseorang, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, ya. Jadi dia mencintai saudaranya, dia tidak ingin saudaranya sakit, tidak ingin saudaranya merasa rugi, tidak ingin saudaranya merasa tidak nyaman akibat perlakuannya, gitu ya. Nah, jadi kalau bau rokok itu sangat mengganggu, ya. Jadi kalau misalkan seorang perokok itu sholat di masjid, kita lagi berjamaah, kan di masjid kita disunahkan untuk memakai pakaian yang harum, ya, yang tidak menimbulkan bau, ya. Nah, bagi perokok itu dia bau rokok dan mengganggu jamaah yang sholat di sebelahnya, ya, nggak boleh sebenarnya itu mengganggu dosa, ya. Terus, nah ulama-ulama besar seperti Syekh Muhammad Ibni Ibrahim, dia menegaskan bahwa merokok ini haram, ya. Kemudian fatwa Lajnah Daimah di Kerajaan Saudi Arabia mengatakan bahwa merokok itu haram, ya. Nomor fatwanya nomor 3623, ya. Nah, kemudian Rasulullah juga berkata, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia mengharapkan keridhaan Allah, maka nanti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi nantinya, ya. Nah, jadi kalau seseorang perokok itu meninggalkan rokok itu karena dia takut kepada Allah, nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan dia menjadi lebih sehat, ya. Kemudian hartanya lebih berkah, ya, kemudian anak-anaknya sehat, ya seperti itu, ya. Jadi harus kita tinggalkan. Kita harus tinggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang membahayakan diri kita, membahayakan keluarga kita. Nanti kalau kita bersungguh-sungguh meninggalkan karena takut karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi kondisinya, ya. Terus, nah adik-adik sekalian ya, jadi ini kesimpulannya, ya. Jadi kita harus menghindari pelaku merokok ini, bukan cuma menghindari perilakunya, kita juga harus punya keinginan untuk menasehati atau menggugah perasaan perokok tersebut, ya. Jadi kalau ada pamannya yang merokok, tetangganya, ya, nah kita harus memberikan nasihat. Nah, tetapi tadi cara memberikan nasihatnya adalah kita tidak boleh di depan orang ramai, ya, nggak boleh di depan orang tiba-tiba dibilang, kamu nggak boleh merokok, rokok itu haram, rokok itu berbahaya, padahal orang ramai. Nah, nanti dia malu dinasehati rame-rame tadi, ya. Jadi dinasehatinya jangan dalam kondisi ramai, ya. Bisa lewat SMS, bisa lewat telepon, kan itu kan pribadi sifatnya seperti itu, ya. Atau pas lagi bertamu, ya seperti itu ke tetangga, ya. Nah, kemudian yang kedua, menyampaikan nasihatnya itu harus dengan kata-kata yang baik, ya. Jadi kata Nabi Muhammad, ya, yassiru wala tu'assiru. Kita harus permudah, jangan mempersulit orang, ya. Kemudian basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira kepada mereka dan jangan kita membuat orang lari dari agama, ya. Jadi dipilih kata-katanya yang baik, yang halus, yang sopan. Nah, kemudian yang ketiga harus menguasai kita ilmunya, ya, harus menguasai dalilnya, ya, baik dari ilmu agama maupun dari ilmu kesehatan. Dua-duanya, ilmu agama menyatakan bahwa sesuatu yang tidak bermanfaat itu harus ditinggalkan, kemudian kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri, tidak boleh merusak badan kita sendiri, itu dalam ilmu agama. Nah, sedangkan dalam ilmu kesehatan, sudah terbukti bahwa di dalam merokok ini banyak sekali zat-zat yang mempengaruhi kesehatan, ya. Banyak sekali zat-zat yang merusak tubuh kita. Ada yang menyebabkan kanker, menyebabkan penyakit jantung, kemudian penyakit hipertensi dan lain-lain, ya. Nah, kita yang pertama harus menghindari orang-orang yang merokok. Jadi kalau ada adik, ada orang yang merokok, jangan dekat-dekat. Karena merokok itu bukan hanya berbahaya bagi seorang perokok itu sendiri, tetapi juga berbahaya bagi orang di sekitarnya. Tidak boleh kita menghirup asap rokok, jauhi, ya.
Ya, yang kedua, perbanyak mencari informasi. Nah, ini kita adakan pelatihan, kita adakan pendidikan untuk mendidik masyarakat, untuk mendidik adik-adik sekalian, memberikan informasi bahwa rokok itu adalah perbuatan yang sia-sia dan banyak mengandung bahaya ya, banyak mengandung zat-zat beracun di dalam asap rokok. Ya, jadi adik harus nanti baca-baca lagi ya, jangan merasa cukup dengan informasi yang disampaikan di sini ya. Harus banyak bertanya nanti. Setelah ini kita akan buka forum pertanyaan ya. Yang ketiga tadi nasihati perokok dengan lemah lembut ya, kata Rasulullah SAW tadi jadi ya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan melekat pada sesuatu sehingga dia memperbagusnya ya, wala yunza'u fi syai'in illa syanahu, dan tidak akan dicabut kelembutan itu dari sesuatu melainkan pasti dia akan merusaknya ya. Nah, kemudian yang keempat ini yang terpenting, kita doakan kepada Allah kebaikan ya. Jadi kalau orang itu udah diberitahu, dinasihati merokok itu haram, merusak kesehatan, dia tetap mau merokok ya, kita doakan kepada Allah. Allah yahdika, semoga Allah memberikan engkau petunjuk. Allah yahdihu, kalau dia laki-laki ya, jauh dari kita nggak kelihatan. Semoga Allah memberinya petunjuk, atau Allah yahdiha kalau dia perempuan. Semoga Allah memberikan dia petunjuk. Nah, dengan kita mendoakan saudara kita ya kebaikan, itu nanti malaikat juga akan mendoakan kita kebaikan yang sama. Ya, jadi kalau kita mendoakan saudara kita dari jauh dia tidak tahu, ya, nanti malaikat juga akan mendoakan kebaikan kepada kita, sebagaimana kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita, ya. Dan Allah ini yang membolak-balik jantung, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, innal quluba baina usbu'aini min asoi biillahi yuqallibuha mayyasha. Jadi jantung-jantung manusia ini berada di dua jemari Allah. Ya, Allah membolak-balikan jantung manusia sebagaimana Allah kehendaki. Makanya Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita doa, ya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, wahai Allah, engkau yang membolak-balikan jantung, tetapkan jantung-jantung kami di dalam agamamu ya Allah. Nah, itu kita harus memperbanyak berdoa seperti itu. Ya, Dik ya. Next. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Kita adakan tanya jawab ya. Silakan, mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya. Saya Dok. Saya Dok. Sebut namanya adik. Ya, silakan. Namanya siapa, Dek? Ya, silakan, boleh sebut namanya yang mau bertanya. Fazila ya? Silakan. Iya. Silakan Fazila. Kalau kita menasehati seseorang untuk tidak merokok, lalu orang itu marah, kita harus gimana, dokter? Ya, terima kasih Fazila, bagus sekali ya. Nah, jadi memang resiko memberikan nasihat itu ya. Kadang-kadang orang yang diberikan nasihat itu tidak menerima dan bisa marah kepada kita. Makanya adik-adik sekalian, dalam memberikan nasihat tadi harus ada 3 hal yang kalian ingat. Yang pertama, memberikan nasihatnya jangan di depan orang banyak ya. Jangan di depan umum, jangan di depan orang yang lagi ramai. Karena itu bisa menyakiti hati orang yang dinasehati. Dia merasa ditegur atau dilecehkan kadang-kadang. Jadi menasehatinya harus di tempat yang agak sepi ya. Jadi secara pribadi menasehatinya ya. Nah, seperti itu. Tapi tidak boleh juga berdua-duaan, nggak boleh ya. Kalau perempuan dengan laki-laki itu nggak boleh berdua-duaan, harus ada mahram yang menemaninya. Ya. Nah, yang kedua adalah kita memberikan nasihat dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang sopan, ya, dengan kata-kata yang lugas, ya. Jadi jangan kasar kata-katanya, nggak boleh kasar. Ya, kita mengajak orang itu kan kepada kebaikan. Yang ketiga adalah kita harus menguasai ilmunya. Jadi kita tahu bahaya merokok, kita tahu zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok, ya kita tahu banyak bukti-bukti yang membuktikan bahwa
penyakit-penyakit ini timbul akibat asap rokok. Dan kemudian di dalam Al-Quran dan hadis juga ada dalil yang mengharamkan rokok. Ya, nah kalau kita sudah menjalankan 3 hal tersebut, yang dinasehati masih mau marah, ya dia tidak menerima, kita doakan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia petunjuk sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, ya. Jadi tugas kita adalah memberi nasihat. Itu tugas kita. Kalau sudah kita laksanakan tugas kita dengan baik, ya kita tinggal bertawakal kepada Allah, ya. Kalau dia marah, ya namanya resiko, ya. Nabi Muhammad saja yang paling baik manusia, ya, paling lembut, ya, mengajak orang kepada jalan Allah, tauhid, itu orang banyak yang marah kepada dia, ya. Itu mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi memang sudah resiko kita, ya dimarah orang ya sudah resiko, tetapi memang dalam penyampaiannya harus baik, ya Dek, ya. Jadi jangan sedih kalau dimarah, ya kita doakan saja mudah-mudahan Allah memberikan dia petunjuk, ya, seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Fazira tadi gimana? Udah jelas apa? Namanya siapa, Dek? Sudah. Namanya siapa yang mau tanya? Fazila, terima kasih ya pertanyaannya ya. Iya, Dok. Sabrina silakan. Sasa, ya. Ya, silakan Sasa. Sabrina Azahra. Yang kemarin saya sempat nanya. Sasa, suaranya terputus. Coba diulang lagi. Tidak terdengar. Coba Sasa diulang pertanyaannya. Tapi Rami enggak ya. Aku mau panggilnya sore aja. Merokok itu bisa membuat gigi dan kuku menjadi kuning. Oh iya, baik banget pertanyaannya, sangat bagus ya Sabrina ya. Nah, jadi ya di rokok itu bisa membuat gigi menjadi kuning ya karena ada tar di dalam rokok. Ya, kemarin kandungan rokok yang berbahaya adalah tar. Jadi tar itu adalah sejenis zat yang berwarna kecoklatan yang dihasilkan dari pembakaran asap rokok ya. Nah, itu tar inilah yang nanti akan menumpuk di organ-organ tubuh manusia. Nah, kalau dia menumpuk di gigi, kan gigi kita ini putih kan ya. Nah, karena gigi kita ini dilapisi oleh lapisan yang namanya enamel ya. Nah, tar tersebut dapat menempel pada permukaan gigi ya, sehingga dia akan masuk ke dalam struktur gigi sehingga giginya berwarna kecoklatan ya. Kemudian bibir perokok juga hitam ya, seperti itu. Itu karena timbunan tar namanya, zat tar namanya ya. Kalau Ya, kuku? Kalau kukunya kan dia kan megang rokok. Nah, rokok yang dipegang itu kan ada juga tarnya yang nyangkut di kuku, nyangkut di rambut, ya. Jadi karena di dalam asap rokok itu kan ada zat warna tadi, yang warna kecoklatan, yang namanya tar. Nah, kukunya itu, kuku perokok itu bisa dilihat, itu banyak tar juga di situ, ya. Jadi dia terwarnai tarnya tersebut, ya. Makasih dokter. Sama-sama, Sasa. Ada lagi yang mau tanya adik-adik? Ya, Masya Allah pertanyaan bagus-bagus ya. Dok, saya mau tanya dok. Namanya siapa? Silakan. Nama saya Sheryl. Kemarin Silakan, saya mau tanya, apa bedanya rokok dan cerutu? Ya, siap. Makasih, Sheryl. Nah, kalau rokok itu, Sheryl, dia tembakau yang dirajang, yang dicincang-cincang, kemudian dijemur, kemudian dibungkus dengan kertas. Nah, itu namanya rokok ya. Ada yang dibungkus dengan kertas saja, namanya rokok kretek. Ada yang dibungkus dengan ditambahkan filter atau penyaring, namanya rokok filter. Nah, sedangkan cerutu itu rajangan tembakau yang kering tadi itu dibungkus dengan daun tembakau yang utuh. Ya, jadi dia dibungkus dengan daun bakau itu sendiri. Nah, namanya cerutu. Ya. Nah, sama, mau dia rokok, mau dia cerutu, itu asapnya mengandung zat-zat beracun. Jadi tidak boleh, sama-sama tidak boleh. Langsung nanya. Saya ya. Saya. Ya. Terima kasih, Sheryl. Ada lagi yang mau bertanya? Sebut saya namanya Di. boleh.
Silakan, Saya, namanya Andika Pratama. Alif ya? Andika Pratama, Bi. Andika, Masya Allah. Ya, silakan Andika bertanya deh, Bi, silakan. kemarin mau nanya, apa bedanya perokok aktif dan perokok pasif? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Andika, ya. Nah, jadi perokok aktif itu adalah orang yang menghisap rokok secara langsung, ya. Jadi dia bakar rokoknya, dia hisap sendiri rokoknya. Itu namanya perokok aktif, ya. Jadi asap rokoknya itu langsung masuk ke paru-paru, ya. Paru-paru perokok itu. Nah, kemudian kan di sekitar perokok itu ada juga orang. Nah, orang yang di sekitarnya ini juga bisa menghisap rokok yang dikonsumsi oleh seorang perokok. Jadi rokok ya tadi yang sudah asapnya dihembuskan oleh perokok yang aktif tadi. Nah, asap rokok tadi kan bisa terhirup orang di sekitar dia. Nah, orang di sekitarnya itulah yang menghirup asap rokok dari perokok tersebut yang disebut dengan perokok pasif. Ya, jadi dia tidak merokok secara langsung, tetapi dia merokok secara tidak langsung. Ya, jadi dia menghirup asap rokok dari perokok yang berada di sekitarnya. Dan ini sama-sama berbahaya. Ya, sama-sama berbahaya. Jadi ada itu suami istri. Ya, suaminya itu perokok berat, sedangkan istrinya tidak merokok. Ya, nah tetapi akibat dia sering menghisap rokok secara tidak langsung, maka istrinya kena kanker payudara, ya, kena kanker, ya, di payudara istrinya. Nah, ini disebabkan karena perokok pasif. Jadi perokok pasif ini juga bisa menerima dampak negatif, dampak buruk yang sama besarnya dengan perokok aktif, ya. Makanya kita nggak boleh dekat-dekat Andika, ya. Andika, kita nggak boleh dekat-dekat sama seorang yang lagi merokok, jauh-jauh. Ya, kalau bisa jaraknya 10 meter, ya. Karena dalam jarak 3-4 meter itu masih asap rokok bisa dihirup oleh orang sekitarnya. Makanya pemerintah itu mengeluarkan larangan merokok di tempat umum, nggak boleh. Merokok di jalan raya nggak boleh. Jadi kalau orang mau merokok ada ruangan khusus, nggak boleh dicampur dengan orang-orang yang tidak merokok. Begitu Andika? Sudah jelas? Sudah, Dok. Alhamdulillah. Terima kasih Andika pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Muhammad Kenzi Solihan mau nanya? Ya, Kenzi silakan mau nanya. Mau nanya apa, Ken? Belum ada pertanyaan, Ken? Belum, oke. Sakinah? Sakinah? Silakan Sakinah kalau mau bertanya. Imam Ahmad? Ada pertanyaan nggak Sakinah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Raden Aisyah nih kayaknya mau nanya nih. Ada nggak pertanyaan Aisyah? Atau adik-adik yang lain yang mau bertanya silakan. Mumpung masih ada waktu nih, 10 menit lagi waktunya. Valerian, udah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh kalau mau bertanya. Tidak bisa. Atau Reni, silakan Reni. Ada pertanyaan Ren? Hidupkan dulu mic-nya Ren. Mic-nya belum hidup deh. Belum hidup deh mic-nya. Mic Reni belum hidup. Hidupin dulu mic-nya. Ya. Dok, Ya. Dok, saya mau tanya. Tadi kan kalau menasehati orang yang merokok secara pribadi tidak di tempat umum. Nah, kalau menasehati kakek saya yang merokok kan rame, Dok. Ada Iya. nenek, ada kakak, Nenek. ada abang saya, ada mama sama ada papa. Iya. Boleh nggak? Boleh nggak? Iya. Ya bagusnya sih menasihatinya jangan di depan orang ya. Jadi Reni kan sama kakek mahram, boleh berdua-duaan dan kakek. Nggak apa-apa.
Ya, jadi bagusnya jangan depan orang, nanti kakeknya malu, ya. Iya. Karena nanti kakeknya malu karena ditegur di depan umum. Jadi kita memberikan nasihat harus dengan rahasia, ya. Nggak boleh kita menegur nanti di depan nenek, malu sama nenek kakeknya ditegur Reni, ya. Nah, jadi Reni ya ngobrol-ngobrol lah, ajak kakeknya ngobrol, ya. Tapi jangan langsung melarang, jangan ya. Tapi harus dikasih tahu, kayak pernah baca nggak kayak ini gitu, atau Reni punya pamflet atau punya poster tentang bahaya merokok. Nah, Reni minta jelasin kakeknya, pura-pura nggak tahu gitu. Nah, jadi nanti kakeknya ya menjelaskan gitu ya. Seperti itu. Jadi Reni pilih bahasa yang baik, bahasa yang tidak menyinggung, bahasa yang lemah lembut. Jadi sama orang tua nggak boleh kita ngomong saja, nggak boleh ya. Kakek juga kan orang tua kita, orang tua bapak. Jadi harus dilakukan dengan mulia. Ya, harus berkata-kata yang baik. Begitu Reni, ya. Jadi jangan Ya. tempat rame ya. Nasihatinnya Iya, harus berdua-dua boleh dengan kakek ya. Terima kasih Reni. Dok. Dok, saya mau tanya. Namanya siapa? Aisyah. Ya, silakan. Dok, kan kata dokter rokok itu haram. Nah, Ya. aku pernah lihat Ustadz itu merokok. Gimana caranya aku nasehatin? Ya. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Kaisa tadi ya yang nanya ya. Siapa tadi yang nanya? Namanya? Ya, jadi bagus sekali ya pertanyaannya ya. Nah, jadi memang ya di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Hadis itu tidak ada kata-kata merokok itu haram. Itu enggak ada secara langsung, gitu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis itu tidak ada yang langsung mengatakan bahwa diharamkan atas kalian rokok. Enggak ada itu langsung. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan Allah melarang kita untuk menyakiti diri kita sendiri. Janganlah kita menjatuhkan diri kita di dalam kebinasaan. Ya. Nah, kemudian hadis-hadis Nabi juga tadi, ya, la diroro wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, kemudian tadi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, ya. Nah, jadi ulama-ulama tadi ya, ulama-ulama yang besar itu sudah bersepakat bahwa merokok itu haram karena berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis tadi, ya. Nah, jadi memang ada orang yang mengatakan merokok itu ya sifatnya makruh, ya, bukan haram. Ada golongan-golongan yang mengatakan bahwa merokok itu makruh. Nah, kita harus tahu makruh itu apa? Makruh itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Karoha yakrohu, ya, makron, ya. Nah, jadi makruh itu adalah perbuatan yang dibenci. Nah, jadi mereka tidak sampai menganggap merokok itu haram, tetapi cuma menganggapnya sebagai makruh. Nah, kalau makruh kan berarti dibenci. Tentu seorang muslim tidak akan mau melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi memang kita harus banyak menasehati ini, ya. Itu dari agama, kemudian dari kesehatan, ya. Nah, ustadznya itu sudah tentu tahu bahwa merokok itu akan merugikan kesehatan. Jadi paru-paru perokok itu akan lebih cepat tua dibandingkan orang yang tidak merokok. Jadi pada saat berumur 50 tahun, paru-paru seorang perokok itu seperti dia berumur 70 tahun atau 80 tahun. Dia sudah sesak nafas biasanya, perokok itu pada usia 50 tahun. Nah, jadi itu kita kasih tahu bahwa dari agama, bahwa dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis mengatakan bahwa kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri, kita harus meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, kita tidak boleh bersifat mubazir. Nah, itu dikasih tahu ya. Nah, kemudian dari segi kesehatan, kasih tahu juga. Tadi di dalam asap rokok ada 6.000 zat berbahaya. Salah satunya adalah nikotin, tar, ya, karbon monoksida dan lain-lain seperti yang kemarin. Kemudian ada zat yang bisa menyebabkan kanker,
ada zat yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru, ya seperti itu. Ya. Nah, jadi memberitahu ustadznya tadi harus dengan perkataan yang baik, ya. Tidak boleh di depan umum, kemudian harus disertai dengan dalil-dalil dan pengetahuan-pengetahuan yang cukup, seperti itu, ya. Dan yang penting doakan, ya. Didoakan, semoga Allah memberikan dia petunjuk. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan ini. Satu lagi, silakan. Satu lagi pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Amira mungkin mau bertanya? Amira kelas 6 Abu Musa. Ada Syaika juga. Syaika mungkin mau bertanya. Silakan, adik-adik. Zalwa mungkin, Zalwa. Tidak, Bi. Siapa namanya, Dek? Ya, jadi adik-adik sekalian, ya, kita harus mengambil kesimpulan dari pertemuan kita ini, ya. Yang pertama tadi pertemuan kita bahwa merokok itu adalah perbuatan yang sia-sia, ya. Jadi merokok ini adalah perbuatan yang banyak mengandung bahayanya dibandingkan manfaatnya. Manfaat merokok itu ada sedikit, ya. Jadi orang yang merokok itu katanya dia lebih tenang, ya, kemudian nikmat katanya, ya. Nah, tapi manfaatnya itu sedikit sekali dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan dari merokok, ya. Yang pertama. Yang kedua, merokok ini perbuatan yang menyakiti diri sendiri, ya, membahayakan diri sendiri, bahkan juga membahayakan orang-orang di sekitarnya, ya. Jadi ini diharamkan dalam Islam, nggak boleh, ya, merokok itu jadi haram, ya. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh dekat-dekat dengan perokok, ya. Jadi harus menjauh dari orang yang melakukan perilaku merokok, ya. Nah, kemudian yang keempat, sebagai seorang muslim yang baik, tentu kita ingin memberikan nasihat kepada saudara kita. Yang tujuannya adalah biar saudara kita menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih baik, ya, terhindar dari maksiat, ya, seperti itu, ya. Nah, kita berikan nasihat kepada dia dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan, ya, atau menjadikan keadaan itu menjadi lebih baik bagi seseorang itu, ya. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, dalam memberikan nasihat ada prinsip-prinsipnya, ya. Yang pertama, tidak boleh langsung di depan umum, di depan orang banyak, karena menegur orang di depan orang banyak itu menyakiti, ya, nggak boleh. Yang kedua adalah kita menegur, menasehati atau memberikan masukan itu harus dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu kecuali dia akan menjadi indah sesuatu itu, ya. Jadi harus lemah lembut, sopan, santun dengan orang yang lebih tua, kita berbicaranya sopan, dengan yang lebih muda kita berbicara dengan kasih sayang, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menambah pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita mengenai bahaya merokok, baik dari pengetahuan kesehatan, pengetahuan agama, ya, dua-duanya sangat penting, ya. Agama ini akan menjaga kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita belajar agama, belajar ilmu dunia akan menjaga kita di dunia ini, ya. Jadi dua-duanya penting, ya. Harus sama-sama dikejar dua-duanya. Jadi belajar agamanya harus, belajar ilmu kesehatan, ilmu dunianya juga harus, ya. Nah, yang terakhir, ya, pesan kita dalam kegiatan ini adalah kita harus merubah keadaan, ya. Jadi kalau kalian semua anak-anak SD Baitul Janan ini tidak ada yang merokok, ya, ini akan mengurangi angka merokok di Indonesia. Jadi setiap tahun anak-anak SD itu makin banyak yang merokok. Nah, kita merubah keadaan ini dengan bagaimana? Dengan merubah dulu dalam diri kita sendiri, ya.
Jadi kita merubah keadaan dengan memperbaiki dulu diri kita sendiri, ya, kita belajar, kemudian setelah kita bisa, kita memberikan nasihat kepada orang lain, ya, sehingga orang lain juga terpengaruh dan ikut memperbaiki dirinya, ya. Nah, jadi ini sangat memprihatinkan adik-adik ya. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang merokok dan biasanya mereka merokok dari kelas 5 SD. Biasanya mereka merokok itu ya. Nah, kalau kalian tidak merokok dan kalian tahu bahaya merokok, kemudian kalian bisa menasehati teman kalian, insya Allah anak-anak itu akan berkurang yang merokoknya, ya. Nah, mudah-mudahan hanya itu saja ya Dek ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan keempat ya, insya Allah pekan depan atau pekan depannya lagi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita ya. Kita tutup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.